Apakah Anda pernah berdoa untuk sesuatu yang lama, tapi nampaknya Anda belum menerima jawabannya? Apa yang biasa Anda akan lakukan ketika doa Anda belum dijawab? Anda akan tetap berdoa? Atau Anda mungkin sudah kehilangan semangat lagi untuk berdoa? Apa yang akan terjadi dan bagaimana perasaan Anda ketika bumi nampaknya diam terhadap doa Anda? Apa mungkin Anda berhenti berdoa ketika Tuhan akan menjawab doa Anda? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bantu dan tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya melalui pelajaran ini, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami dan percaya kepada Engkau selalu. Di dalam nama Yesus, amin. Saudaraku sekalian, di belakang ini adalah Prayer Garden Universitas Kelabat. Tempat ini menjadi saksi bisu di mana banyak orang yang datang. Ada orang-orang yang memiliki masalah dalam kehidupan, khususnya dalam perkuliahan. Mereka datang, mereka berdoa, dan mereka memohon supaya Tuhan boleh memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka. Ada yang datang oleh karena pergumulan keuangan. Sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya mereka dapat kuliah kalau uang kuliah itu tidak ada. Ada yang datang di tempat ini karena ada pergumulan yang besar yang dihadapi oleh keluarganya. Ada tantangan-tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Tapi kita harus ingat satu, bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengarkan doa kita. Saudaraku sekalian, di dalam kitab 1 Raja-Raja 18, Alkitab mencatat ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bukan hanya 1-2 kali, tetapi sampai 7 kali baru Tuhan memberikan kepadanya jawaban doa. Kisah ini berasal dari kehidupan seorang Nabi Elia. Ketika dia memiliki tugas yang begitu berat yang harus ia kerjakan. Pada saat itu negeri mengalami kekeringan yang begitu panjang dan Tuhan memanggilnya untuk naik ke Gunung Karmel. Dia naik ke Gunung Karmel dan di sana dia boleh menjadi saksi Tuhan. Dia berdoa agar hujan segera turun. Ia menyuruh hambanya untuk melihat ke arah laut. Apakah ada tanda-tanda hujan akan turun? Hambanya melihat dan dia tidak mendapati apapun. Hujan tidak turun, tidak ada sesuatu yang terjadi. Elia kembali berdoa. Kedua kalinya Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menyuruh kembali hambanya untuk pergi melihat apakah ada tanda-tanda hujan akan turun. Jawaban yang sama diterima oleh Nabi Elia, bahwa tidak ada tanda hujan turun. Begitu lagi terus terulang. Kali ketiga, keempat, kelima, keenam. Tetapi yang terjadi, Elia tidak menyerah. Dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat doanya yang ketujuh, dan ketika hamba ini pergi, maka hamba ini melihat ada awan sebesar telapak tangan. Hanya awan yang kecil. Tetapi dari sinilah Elia percaya bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Dari sini kita dapat melihat ada beberapa pelajaran yang baik. Yang pertama, bahwa Tuhan menghargai ketekunan di dalam doa. Seringkali kita ingin jawaban yang cepat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kita harus mengingat bahwa kisah Elia ini menunjukkan bahwa iman yang sejati sering diuji dengan ketekunan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Tuhan ingin agar kita percaya kepadanya, beriman padanya. Apapun yang terjadi, kalau kita tetap maju, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong dan membantu kita. Poin yang kedua adalah, jangan menyerah ketika belum ada tanda. Ketika Elia mendengarkan 6 kali laporan bahwa tidak ada tanda apa-apa, Elia tidak menyerah. Di titik inilah mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berdoa berulang-ulang kali, ketika kita sudah memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi nampaknya tidak ada hal apapun yang terjadi. Seringkali orang menyerah dalam titik ini. Tetapi Elia, dia tidak menyerah. Dia dengan sungguh-sungguh, dia kembali berdoa kepada Tuhan.
Untuk itu dalam Lukas 18 ayat 1 mengatakan agar kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Poin yang ketiga, Tuhan sering memulai dengan hal-hal yang kecil. Ketika kali ketujuh dia berdoa dan dia mendapatkan laporan dari hambanya bahwa ada awan yang muncul sebesar telapak tangan. Meskipun itu hanyalah awan yang kecil, tetapi Elia percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Tuhan akan menjawabnya dengan mujizat yang besar. Sehingga apa yang terjadi? Hujan lebat itu pun terjadi. Seringkali dalam kehidupan kita seringkali lupa bahwa hal-hal kecil mungkin sedang terjadi, tapi tidak kita ketahui. Kesempatan yang kecil, ada perubahan kecil yang terjadi. Kita harus syukuri itu, bahwa Tuhan bekerja bagi masing-masing kita di dalam kehidupan. Bahkan di dalam Sakaria 4, ayat yang ke-10 mengingatkan kita agar jangan memandang hina, jangan meremehkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dari situlah Tuhan bekerja untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, di dalam Yakobus 5 ayat 17, di sana mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Artinya bahwa Elia bukan manusia yang luar biasa. Elia bukanlah malaikat. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi dengan doanya yang sungguh-sungguh, dia boleh melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Ketika kita boleh berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Aplikasinya adalah, pertama, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan ingin sesuatu datang sempurna dari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Yang kedua adalah, Tuhan mencari orang yang mau terus berdoa dan percaya. Terus berdoa dan percaya. Tuhan mau kita memiliki kegigihan hati. Dan yang ketiga adalah doa yang tekun dapat membuka jalan dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita dengan tekun kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik, apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jika hari ini Tuhan belum menjawab doa Anda, jangan menyerah. Datanglah terus kepada Tuhan dan ingatlah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa Anda. Elia adalah manusia biasa, namun ketika dia berdoa, mujizat Tuhan boleh terjadi. Kita pun sama. Kita dapat menjadi seperti Elia kalau kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu berharga yang kami boleh rasakan, kami boleh saksikan bagaimana kuasa doa yang sungguh besar ketika Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bantulah kami agar kami boleh selalu berserah kepada Tuhan dan melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya, kami mau percayakan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.